Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya qadir alim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Saya akan berbagi pengalaman berharga bagi calon haji yang akan berangkat di masa yang akan datang. Karena pengalaman ini sangatlah berharga sekali bagi haji yang akan menunaikan kewajibannya karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum berangkat itu adalah sholat safar, sholat pemberangkatan. Pengalaman saya di situ harus betul-betul niat berangkat pergi haji karena Allah. Itu patrikan dalam hati sungguh-sungguh bahwa niat pergi haji karena Allah, tidak karena apapun. Kita berangkat haji adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat yang kuat, niat betul-betul karena Allah, insya Allah pelaksanaan haji di sana tidak akan terganggu oleh apapun, tidak akan tertarik oleh apapun, tidak akan terganggu oleh teman-teman yang mungkin ada yang ngajaknya waktu sholat 5 waktu, itu ada yang jalan-jalan dan sebagainya, sudah tidak tertarik karena niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini penting bagi calon haji yang akan datang, karena dengan niat dari rumah yang kuat, insya Allah pelaksanaan haji pun akan tenang di sana, tidak ada gangguan apapun, tidak ada halangan apapun, karena dari rumah sudah niat karena Allah, niat untuk beribadah kepada Allah, niat untuk sholat 5 waktu dengan tepat waktu di Masjidil Haram, niat untuk pelaksanaan haji menjadi haji mabruroh, amin ya rabbal alamin. Itu yang paling pokok, niat dulu. Yang kedua adalah selalu sholat safari dimanapun, mau berangkat kemanapun. Pengalaman saya tidak pernah tertinggal satu waktu pun sholat safari. Dari rumah mau ke Masjidil Haram sholat safari, nanti sudah ke Masjidil Haram mau sholat apapun kita dibarengi dengan sholat safari. Bagi saya sholat safari ini adalah sudah makanan saya sejak di Indonesia, bukan hanya haji saja. Karena dengan sholat safari kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong dengan sholat itu. Kita dengan sholat safari, langkah kita tidak akan salah. Minta diberikan petunjuk yang betul karena Allah, karena kita minta kepada Allah petunjuk apapun yang langkah kita dalam pelaksanaan sholat ini. Dengan sholat safari akan diberikan petunjuk yang benar, yang lurus, betul-betul. Jadi sholat safari ini penting bagi calon haji. Jadi jangan main-main menurut saya. Selalu sholat safari setiap waktu, setiap langkah. Karena di sana di haji ini akan mungkin akan apapun yang kita alami, yang kita kerjakan selama sebelum haji, itu akan ada klise, akan ada cerminnya. Tapi dengan sholat safari, insya Allah kita tidak akan ada gangguan apapun. Tidak akan nyasar seperti cerita orang-orang sampai nggak ketemu dengan teman-teman, dengan grup dan sebagainya. Tapi dengan sholat safari, insya Allah semua berjalan dengan baik. Karena sholat safari itu artinya sholat perjalanan, artinya sholat petunjuk yang akan kita langkahkan pasti akan benar, karena kita minta petunjuk dulu kepada Allah. Ini pengalaman saya tidak berhenti melaksanakan sholat safari selama di haji.
dan juga sampai sekarang. Yang ketiga yaitu sholat taubat. Nah ini takutnya kita di Indonesia banyak dosa, banyak hal-hal yang tidak kita tahu, ya karena Allah sudah memerintahkan bahwa dosa segunung apapun kalau memang dengan kita sholat taubat, insya Allah akan diampuni. Nah, saya selama di sana itu ya sholat, karena memang ke haji ini yang paling utama adalah sholat, ya kita diikuti dengan sholat taubat. Sesudah sholat isya, sholat taubat. Sebelum sholat subuh, sholat taubat. Sebelum sholat asar, sholat taubat. Sudah sholat duhur, sholat taubat, dan lain sebagainya. Itu sholat taubat selalu diikuti. Tengah malam, tahajud juga dengan taubat, duha juga dan iringi dengan taubat. Sholat taubat tidak boleh ditinggalkan. Insya Allah kita tidak akan melihat dosa-dosa kita, karena kita sudah minta ampun kepada Allah dengan taubat. Apalagi dibarengi dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, selalu beristighfar. Insya Allah kita tidak akan sesat dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini penting, ini sangat penting sekali. Jadi jangan ditinggalkan sholat taubat. Selalu sholat taubat, karena ya haji mau apa lagi kalau memang tidak sholat. Selalu dibarengi sholat-sholat dengan sholat taubat. Itu utama sekali. Nah dengan sholat taubat, insya Allah dosa-dosa kita akan bersih. Kita tidak akan bawa dosa. Sedangkan di haji ini kan banyak cerita orang yang diperlihatkan dosa-dosa kita. Banyak yang sudah terjadi. Insya Allah kita dengan sholat taubat tidak akan menemukan seperti itu. Dan saya pun memang selalu sholat taubat dimanapun pelaksanaan sholat. Karena memang waktu di haji ini adalah sholat, kebanyakan ya kita sholat tambah dengan sholat taubat. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu bersedekah, ya bersedekah. Silahkan dimanapun kita haji ini, pelaksanaan haji di sana itu ya siapkan uang ya minimal 1 real di pesak itu. Pokoknya sediakan, kita perlu nukar uang real ya, karena memang mungkin uangnya sedikit atau cekak, kita siapkan aja uang, tukerlah ke 1 real, punya banyak lah misalkan. Siapkan dari Indonesia, niatkan dari Indonesia, siapkan ya minimal misalkan 5 juta, kita tuker dengan uang real, 1 realan, 2 real dan sebagainya. Niat untuk bersedekah, atau 1 juta niatkan untuk bersedekah. Nah ini sedekah di Mekah itu, di Arab Saudi itu, baik di Madinah maupun di Mekah, itu ganjarannya kan tinggi. Jadi harus tertarik dengan ganjaran itu, niatkan sedekah. Melihat sedekah itu kan diantaranya kita akan terjauh dari mara bahaya, kecelakaan atau yang lainnya. Pokoknya yang berbau masalah misalkan adanya copet, adanya apa ya, ketakutan dan sebagainya. Karena dengan bersedekah insya Allah kita akan terjauh dari hal-hal yang negatif seperti itu. Saya sudah ya disiapkan kurang lebih ya untuk berdua itu, misalkan saya dulu ya 5 juta lah siapkan untuk bersedekah di sana. Nah di sedekah disiapkan uang recehan, kita bawa setiap berangkat haji. Nah di haji yang paling utama ya kita bersedekah kepada perawat masjid. Nah
banyak petugas masjid mungkin nggak terhitung, di mana di setiap sudut ada petugas kebersihan di Masjidil Haram. Nah itu kita kasih aja, mau berapa, 1 real 2 real, dia senang berbagi kita. Jadi jangan tidak berbagi. Insya Allah kita pun rezeki akan banyak bertambah dan bertambah terus. Karena senang berbagi itu akan berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Itu memang bukti. Kita bersedekah di sana itu siapkan dari rumah, niatkan tukar dengan uang 1 real atau real atau 5 real dan sebagainya. Nanti setiap berangkat kapanpun harus selalu bawa uang recehan untuk bersedekah. Itu tip yang sangat berharga bagi calon haji. Karena dengan sering bersedekah, insya Allah tidak akan tersesat apapun, akan mudah melaksanakan sholat 5 waktu, tidak terganggu oleh apapun karena kita sudah bersedekah, dan tidak akan kekurangan baik makan apapun, karena bersedekah ini sangat menolong sekali bagi calon haji. Makanya harus disiapkan uang recehan untuk bersedekah di sana. Itu pengalaman saya. Nah, dengan bersedekah sangatlah menolong dalam kegiatan kita selama 40 hari di haji itu. Yang terakhirnya itu ya bersedekah Quran. Beli Quran asli yang bisa dibaca di Masjidil Haram. Itu dengan memang harganya lumayan. Ya, tapi kan itu kalau memang yang asli ya, bawa buat beli Qurannya mazhabnya yang asli yang diterima di Masjidil Haram atau di Madinah, ya silahkan beli yang asli dan disumbangkan di masjid, bersedekah. Memang harganya lumayan, tapi kan kita bersedekah itu tidak melihat nilainya. Udah manfaatnya nanti pelaksanaan haji di sana banyak yang baca, sehingga kita akan menerima amal kebaikannya dari Quran yang kita beli. Kenang-kenangan selama di haji, jangan yang lain-lainnya. Itulah tip yang sangat berharga yang harus diperhatikan bagi calon-calon haji. Karena calon haji ini ya mungkin kalau tidak mendengarkan cerita dari orang yang pernah mengalami pergi haji, itu sangat berharga bagi yang sudah pergi haji. Dan juga paling penting saya tambahan saja ini, beli kuota 40 hari yang non-stop, itu harganya murah. Indosat ada, Telkomsel ada. Saya pun malam-malam terakhir mau berangkat, sebelum berangkat itu ada kawan yang memberitahu biar kita di sana tidak mencari apa kuota untuk non-stop selama 40 hari, kita bisa gratis berbicara lewat WA. Udah belilah di sebelum terbang ke haji, beli, ada itu yang khusus kuota haji selama 40 hari non-stop, kita bisa berbicara dengan keluarga yang ada di Indonesia. Itu wajib sekali itu, biar kita tenang di sana. Karena teman ada yang tidak beli ya di sana habis lumayan lah. Sana itu harganya, waktunya juga harus nyari kuota. Tapi kalau sudah punya kuota, dulu saya beli kurang lebih 500.000 untuk 40 hari full 24 jam. Jadi biar kita mulai sholat duha live dengan orang tua di Indonesia bisa, karena memang full. Dan memang di Arab itu ya sinyal bagus, Indosat dan juga Telkomsel, karena ada. Saya lihat juga ada towernya di sana, Telkomsel Indonesia, Indosat Indonesia ada. Jadi itu paling penting. Dan juga
yang paling bersejarah juga, kita jangan lupa membawa HP dan memori yang banyak, ya. Memorinya yang lumayan besar. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.